wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya siap? Sikap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelari Al-Amin. Kalian pasti sudah tahu dong siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Namun, apakah teman-teman tahu mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita simak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang dikenal dengan kejujurannya. Hal ini terbukti ketika beliau mengantarkan dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu membantu pamannya. Siapa sih Khadijah binti Khuwailid itu? Beliau adalah seorang yang kaya raya serta dihormati di Mekah. Karena kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid sangat kagum dengan kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berhenti di situ teman-teman semua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bisa dikatakan bisa mempersatukan bangsa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi pada permasalahan peletakan Hajarul Aswad. Pada saat itu ada pemuka-pemuka Quraisy atau pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu berdebat ketika Ka'bah sedang dibangun. Ketika mau selesai, mereka bingung siapa nih yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Nah, kemudian datanglah Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW yang dipilih menjadi hakim? Karena Rasulullah SAW adalah seseorang yang tak pernah berbohong. Karena Rasulullah SAW terkenal dengan kejujuran. Nah, dari dua kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin. Apa sih arti Al-Amin? Iya, benar sekali. Al-Amin adalah dapat dipercaya. Mengapa dapat dipercaya? Ya, jelas karena Rasulullah pernah berbohong. Nah, dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan, dapat kita ambil pelajaran keteladanan Rasulullah SAW yang bersifat jujur. Contohnya bagaimana? Teman-teman, ketika diberi amanah sama orang tua untuk memberikan sabun contohnya. Nah, warung tetangga dapat kembalian tuh. Nah, uang kembalian ini kita kembalikan kepada orang tua kita, jangan untuk jajan. Sifat yang seperti inilah yang disebut dengan jujur, ya, karena mengembalikan uang kembaliannya lagi. Kemudian contoh yang kedua, semua pasti di sekolah pernah dong ulangan, gitu kan? Nah, kalau teman-teman ulangan, pasti Bapak Ibu guru tidak memperbolehkan mencontek.
Mengapa tidak memperbolehkan mencontek? Karena mencontek adalah perbuatan curang. Nah, kalau kita tidak mencontek ketika ulangan, maka kita termasuk orang yang menteladani kejujuran Rasulullah SAW. Terus apalagi ya contohnya? Ini contohnya teman-teman semua melakukan kesalahan, baik kepada bapak ibu guru maupun teman-teman. Nah, teman yang baik dan beriman harusnya mengakui kesalahannya. Orang yang mengakui kesalahannya juga disebut orang yang jujur. Dengan demikian, kita insya Allah orang yang meneladani kejujuran Rasulullah SAW. Untuk poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, teman-teman, perhatikan cerita berikut ini. Ketika pada masa jahiliyah, masyarakat Makkah itu tidak terbiasa untuk menyayangi anak perempuannya. Bahkan pada saat itu masyarakat Makkah akan malu ketika memiliki anak perempuan. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan hal yang berbeda. Rasulullah SAW sangat menyayangi anaknya, Fatimah contohnya. Ketika Fatimah masih kecil, Rasulullah SAW menggendong Fatimah sambil melaksanakan tawaf. Nah, ini membuktikan teman-teman bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang terhadap anak. Yang lain teman-teman, ada nih ketika Rasulullah SAW memiliki cucu nih, namanya Hasan Husain. Rasulullah SAW juga memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada Hasan dan Husain, sampai ada sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya memiliki 10 anak, namun saya tak satu pun pernah menciumnya." Wah, ketika itu Rasulullah SAW kaget, dan kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya tadi, bahwa siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah, selain Rasulullah SAW menyayangi anak-anak, beliau juga mengajarkan kepada kita semua untuk menghormati orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apa sih yang paling baik itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW pada saat itu menjawab, sholatlah tepat pada waktunya. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian berbaktilah kepada orang tua. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian dijawab sama Rasulullah SAW, jihad fisabilillah. Nah, teman-teman semua, selain kasih sayang terhadap anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita menghormati orang tua. Yang paling simpel, ketika kita di rumah, kita tidak boleh meninggikan suara kita di depan orang tua. Yang kedua contohnya, kita tidak boleh menolak perintah orang tua. Kenapa? Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tualah yang telah berjasa ya membesarkan kita, merawat kita sehingga kita bisa bersekolah dan insya Allah akan sekolah lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, itu. Kemudian ada lagi loh yang selanjutnya, ketika Rasulullah SAW menyuruh kita menghormati orang tua, kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada masyarakat. Rasulullah juga pernah bersabda loh dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Maksudnya apa? Supaya tidak terjadi pertikaian, tidak terjadi perselisihan, karena kita harus sopan dan menghormati orang lain. Selain Rasulullah SAW mengajarkan tentang
kasih sayang terhadap anak, keluarga, orang tua serta masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita bagaimana cara memelihara lingkungan. Nah, mengapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk cinta atau peduli terhadap lingkungan? Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau tidak menggunakan air dengan jumlah yang banyak, teman-teman. Melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air secukupnya. Oleh karena itu, kita semua harus peduli terhadap lingkungan, terutama hemat menggunakan air. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk melakukan perbuatan yang merusak lingkungan. Apa sih perbuatan yang merusak lingkungan? Yang sering dilakukan oleh teman-teman kita nih, yang di sana nih, ya biasanya mereka membuang sampah sembarangan. Ketika membuang sampah sembarangan, yang terjadi apa? Yang terjadi banjir, kemudian selokan terhambat, ya, kemudian bumi yang jadi tidak subur. Itu adalah merusak lingkungan. Tidak hanya itu, teman-teman. Sekarang marak tentang penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar. Yang terjadi kemudian ekosistem tidak seimbang. Akhirnya banyak banjir, banyak longsor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak hanya mengajarkan kita tentang sholat, bagaimana tentang kita ngaji, bagaimana kita berbakti kepada orang tua, namun Rasulullah juga mengajarkan kita tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, itulah teman-teman pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja? Apakah teman-teman masih ingat? Oke, mari kita ulas kembali. Yang pertama, kita belajar tentang kejujuran dari Rasulullah SAW yang diberi gelar Al-Amin. Yang kedua, kita belajar untuk menyayangi anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga apa, teman-teman? Apakah ingat? Iya, betul. Peduli terhadap lingkungan. Semoga teman-teman semua bisa meniru Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.